tahap 1 tahun 2025. Dan yang saya hormati dosen pembimbing uji kinerja di LPTK Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Insani Gea SPD, nomor induk mahasiswa 254024416, unit kerja SMP Negeri 4 Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat untuk tugas uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Dengan ini penuh harapan dan saya berharap supaya saya mendapat dukungan dan motivasi terbaik dari Bapak Ibu untuk kita aktif dan semangat dalam menjalankan tupoksi kita sebagai guru yang produktif, unggul, inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Salam guru hebat, selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar kalian pada siang ini? Sehat, Bu. Nampak dari wajah siswa dan siswi kami sepertinya lagi bahagia. Bahagia? Bahagia, Bu. Tidak ada masalah? Tidak, Bu. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar pada siang hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Siapa petugasnya? Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai keterangan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa. Bapa di mana telah menemukan dan menyukai perjalanan dari sekolah ini Bapa. Bapa itu semua bukan kekuatan kami melainkan bersaksi yang telah kucapkan kepada kami Bapa. Bapa kami akan memuliakan atau pembelajaran kami berdasarkan kekuatan serta kesehatan. Bapa kami juga berdoa buat guru-guru kami menyampaikan ilmu pengetahuan bahkan juga ada kekuatan serta kesehatan. Bapa inilah doa anaknya yang menjadi kesempurnaan dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian semua. Silakan dengarkan nama dan jawab hadir Bu. Agustina Waluhu. Hadir, Bu. Arnita Zaluku. Hadir, Bu. Masana Zaluku. Hadir, Bu. Susanti Aperlina Zendatu. Hadir, Bu. Herwian Zaluku. Hadir, Bu. Friska Juni Jelita Gulu. Hadir, Bu. Forni Wilman Zendatu. Hadir, Bu. Katarina Indah Setia Zaluku. Hadir, Bu. Sabinus Nobelsa Zaluku. Hadir, Bu. Fester Febriani Zendatu. Hadir, Bu. Suardini Zaluku. Hadir, Bu. Ayu Putriani Zali. Hadir, Bu. Desilina Zendatu. Hadir, Bu. Febriman Hira Zaluku. Hadir, Bu. Bapak Eda Sartika Zaluku. Hadir, Bu.
sakit dan tidak ada yang absen. Semua hadir dan tidak ada yang di luar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siswa dan siswi kami telah hadir di sekolah untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum kita sampai pada materi pelajaran, terlebih dahulu kita rileks dulu atau istirahat. Kita segarkan dulu badan kita supaya apa? Jangan ada yang ngantuk karena ini sudah jam siang. Kalau ibu bilang nanti tepuk 1, maka jawab yes. Kalau tepuk 2, maka dijawab oh, oke. Tepuk 3, dijawab semangat. Tepuk 4, dijawab konsentrasi. Tepuk 5, dijawab siap belajar. Kita mulai, ada yang kurang paham? Kita tepuk tangan 1, maka dijawab yes. Silakan berdiri. Kita mulai. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke. Silakan duduk kembali. Materi pelajaran kita pada saat ini adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Sebelum kita melanjutkan, saya mengingatkan kembali materi minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan berdiri. Yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan atau berubahnya status sosial seseorang dalam suatu masyarakat. Iya, berarti masih teringat materi minggu yang lalu, yaitu mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial itu adalah merupakan suatu perubahan atau berubahnya status sosial seseorang di dalam masyarakat. Oke, terima kasih kepada anak kami, si Arnita ya. Berarti si Arnita selalu aktif belajar di rumah, sehingga terbukti kepada kita pada saat ini dia tidak lupa materi minggu yang lalu. Nah, materi kita pada saat ini tadi adalah mengenai kebutuhan ekonomi. Ini kita berbicara mengenai kebutuhan ekonomi. Saya yakin bahwa Anda sebelum berangkat ke sekolah pasti ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan. Contoh, sebelum Anda berangkat ke sekolah, pasti Anda itu makan. Ya kan? Makan, minum, mempersiapkan perlengkapan di sekolah, misalnya buku, tas, dan sebagainya. Itu adalah merupakan kebutuhan. Berarti dapat kita definisikan bahwa kebutuhan itu apa? Siapa yang bisa memberikan pengertian daripada kebutuhan? Ya. Kebutuhan adalah kebutuhan manusia yang harus
untuk mencukupi segala kebutuhan. Apa tujuannya? Adalah untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan. Kita mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup kita. Yang bertujuan untuk kesejahteraan kita sendiri. Ada beberapa usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Coba Anda perhatikan orang tua Anda setiap pagi. Pagi-pagi orang tuamu kemana? Ke kebun. Ada yang ke sawah. Ada yang menyedap karet. Itulah usaha manusia atau kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Kenapa? Karena kebutuhan setiap manusia itu beraneka ragam. Bukan hanya satu, banyak sekali. Contoh, kalau kita memasak, misalnya memasak sayur, kita butuhkan yang namanya cabai, ya kan? Cabai, bawang, minyak goreng, dan sebagainya. Itu demi kepuasan kita. Makanya orang tua kita sibuk kesana kemari mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Si Susanti, coba berdiri. Apa saja kebutuhan Anda di dalam keluarga? Kebutuhan saya di dalam keluarga itu makan, minum, dan pakaian. Iya. Kata si Susanti, dia membutuhkan yang namanya makanan. Dia membutuhkan yang namanya minuman. Dia membutuhkan yang namanya pakaian. Berarti bukan hanya satu. Dan bukan hanya 3 tadi. Tapi banyak hal-hal yang lain. Misalnya sayur, ikan. Itu semua kebutuhan kita. Makanya orang tua kita itu selalu sibuk, selalu berusaha semaksimal mungkin. Apalagi kalau misalnya di dalam keluarga itu banyak jumlahnya. Misalnya ada yang 8 orang. Beli berasnya saja kalau jumlah di dalam keluarga itu ada 8 orang, 1 karung 1 bulan. Berapa harga beras sekarang? Sudah naik besar. Makanya kita sebagai seorang anak mendukung apa usaha orang tua kita di rumah untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam keluarga. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis kebutuhan. Ada beberapa jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama itu adalah jenis kebutuhan menurut intensitasnya atau kegunaannya. Ini dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama
ini, maka kita mengalami resiko yang sangat fatal. Sangat fatal resikonya. Contoh, kalau Anda satu hari tidak makan, apa yang Anda rasakan? Pasti merasakan kelaparan. Kalau sudah lapar, badan terasa lemah, letih, lelah, capek, maka akan merasakan yang namanya sakit. Sakit, setelah itu bisa meninggal dunia. Maka risikonya sangat fatal. Minuman. Coba kalau Anda itu tidak minum satu hari, pasti Anda merasakan namanya kehausan, haus. Kalau kita tidak minum, maka sangat fatal juga, bisa meninggal dunia karena dia haus. Apalagi contoh kebutuhan primer yang mau tidak mau harus kita penuhi menurut Anda. Sudah saya berikan tadi ada 2, yang mau tidak mau makan dan minum. Apa yang ketiga? Ya. Contohnya pakaian. Iya, pakaian, benar sekali. Benar sekali. Pakaian itu adalah merupakan kebutuhan primer. Coba kalau misalnya kita ini tidak pakai pakaian, pasti kita barang abstrak, barang konkret, nyata, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Contoh, ini barang ini tasnya. Siapa namamu? Siwian. Coba ibu lihat tasmu. Ini tas Siwian. Ini barang konkret. Ini alat pemuas kebutuhannya di sekolah. Tas. Di sini ada isinya di dalam buku, pena, makanan dan sebagainya. Jadi tujuannya membeli tas ini biar ada tempat bukunya. Gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa barang yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pegang sebagai tepuk fokus. Kalau saya bilang nanti 1, maka Anda mengatakan melihat. Kalau saya bilang 2, maka Anda menjawab mendengar. Kalau saya bilang 3, maka Anda jawab mengingat. Dan yang keempat adalah fokus. Bagaimana kalau fokus? Kita lipat tangan. Sudah? Kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan. Coba si Agustina datang melihat di depan. Coba perhatikan apa pekerjaan ini. Orang ini. Ya. Seorang petani sawah sedang melakukan penanaman padi di lahan. Anda itu bertanya. Coba kita berdiri. Anda berdiri. Kita tulis dulu. Pernahkah Anda itu menyanyikan
injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, goyang badan. Gimana? Goyangkan badan nanti ya. Biar rasa ngantuk Anda itu hilang. Ya kan? Iya Bu. Kita mulai. Iya Bu. 2 kali kita ulang. 3, ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, goyang badan. Si mantan goyang. Ya, kerjakan. Berkelompok. Coba lihat apa yang ada di gambar yang telah saya beri. Kelompok 1 sabar ya, karena masih belum siap. Kelompok 2 sudah siap tadi. Kelompok 3 masih belum ya. Kelompok 4 masih belum. Jadi kelompok yang di tengah ini silakan datang ke depan untuk menceritakan apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan di kamar tersebut. Ya, semua, bukan hanya ketua kelompok. Jelaskan ya. Di depan ini, di depan. Kalau boleh di sana ke kelompok. Silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang kegiatan ekonomi berdasarkan gambar dari tugas kelompok yang diberikan oleh ibu guru kita. Ya, Yang pertama-tama kita melihat gambar yang kami kasih. Ada lahan persawahan yang sedang ditraktor oleh seorang petani untuk ditanami bibit padi. Gambarnya bisa dilihat dari sini, bagian nomor 1. Setelah beberapa bulan kemudian dipanen, gambarnya bisa dilihat dari gambar yang kami tunjukkan, nomor 2. Dan seterusnya diolah menjadi beras untuk distribusikan. Gambarnya bisa dilihat dari gambar yang kami tunjukkan, nomor 3. Lalu disalurkan kepada pengusaha kedai, misalnya pedagang kaki nila, kaki 5. Ada gambar yang ditunjukkan di sini, bisa dilihat. Penjual beras juga memiliki usaha seperti rumah makan. Gambar bisa dilihat dari gambar yang kami tunjukkan dari nomor 6. Dan terakhir dikonsumsi oleh pemakai akhir dari beras tersebut. Gambarnya bisa dilihat dari bagian nomor 7, gambar konsumsi. Baik, sekian saja cerita dari kegiatan ekonomi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. tepuk tangan. Baik. Berarti dari kelompok ini sudah bisa menceritakan gambar dari kegiatan ekonomi. Terima kasih nak. Silakan belajar lebih baik lagi. Sungguh-sungguh belajar biarlah menjadi siswa teladan dan berprestasi. Silakan di belakang. Baik,
perhatian yang sangat luar biasa sehingga materi pelajaran itu bisa Anda memahami, mengerti. Saya harapkan semoga materi yang kita pelajari pada hari ini, mulai dari jenis-jenis kebutuhan, faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya, alat pemuas kebutuhan manusia, dan yang terakhir tadi adalah mengenai kegiatan ekonomi. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa mengulangi lagi di rumah. Belajar lebih banyak lagi membaca buku sehingga Anda bisa mencapai apa yang menjadi tujuan, bisa menggapai cita-cita untuk masa depan Anda. Saya yakin bahwa Anda itu fokus untuk belajar. Nah, khusus kelompok-kelompok yang masih belum tampil, maka minggu depan kita akan tampilkan. Kita akan tampilkan kelompok ini yang di tengah dan yang paling terakhir. Silakan kerjakan. Siapa yang masih belum mengerti atau ada pertanyaan lagi tentang tugas ini? Tidak ada? Tidak, Bu. Ada. Baik. Sekian materi kita pada saat ini. Karena sudah waktu kita untuk pulang, maka sebelum kita pulang, kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan supaya kita itu bisa sampai di rumah kita masing-masing dengan selamat. Siapa petugas yang berdoa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang ada di atas surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas kehadiran-Mu kepada kami. Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini ya Tuhan. Segala balasan dari kami itu selalu memuji dan mendoakan menuju kerajaan surga. Ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kiranya Engkau selalu membimbing kami di perjalanan. Lindungilah guru-guru kami ya Tuhan yang membawa kendaraan supaya mereka bisa sampai di keluarga mereka dengan selamat. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, para siswa yang akan berjalan kaki maupun membawa kendaraan. Kiranya Engkau yang selalu memberi keselamatan supaya bisa sampai ke rumah kami dan bertemu dengan kedua orang tua kami dengan selamat. Kami doakan anak-Mu yang terus sempurna, kami laskan dengan iman. Amin. Amin. Baik. Sekarang kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing. Maka silakan bawa tasmu dan kita berselamat.